Baik, terima kasih. Hmm, Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke sesi tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk mempersilahkan pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Randes Haji Maksum Kholil, SHMH, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada rekan-rekan Zoom sekalian juga dan juga opening speech untuk materi hari ini. Baik untuk Bapak Dr. Randes Haji Maksum Kholil SHMH, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suara saya bisa didengar dengan baik. Terdengar Pak, tapi mohon izin agak kresek, ada bising. Agak resek ya. Ya, oke, Iya, sambil perbaiki. Putus-putus. baik-baik. Ya, jadi saya lahir di Kota Wali, tahu ya Kota Wali ya. Masa kecil di Kota Wali, kemudian nuntut ilmu di Fakultas Syariah, dapat gelar DRS di IAIN Wali Songo Semarang, sarjana muda, kemudian sarjana lengkap di IAIN Arif Banjarmasin, kemudian ilmu hukum SH dan MA di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kemudian mencoba cari nafkah di pengadilan agama. Saat itu pengadilan agama masih bergabung dengan yang sekarang kita kenal Kementerian Agama. Sejak tahun 2005, seluruh pengadilan di bawah satu atap, yaitu baik teknis, teknik atau finansial di bawah Mahkamah Agung. Saya kira itu perkenalan saya. Jadi perjalanan hidup lama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi mula-mula di kelas 1 2, kemudian tugas di kelas 1A Banjarmasin, kelas 1A Purwodadi, kelas 1A Pemalang, dan ini yang terakhir di Pengadilan Agama kelas 1A Kendal. Nah, tugas di kelas 1B. Halo Bu Nurul, jelas ya? Terima ya suara saya ya. Diterima Bapak. Diterima Ya, Bapak, cuman masih trouble ya mungkin ini ya suaranya. ini dipanggilkan pakarnya ini. Baik. Ya sudah itu cukup ya. Lanjut materi apa nunggu ini. Belum ya. Eh, Kiranya Bapak cukup, boleh dicukupkan Bapak. Selanjutnya saya akan menyampaikan rules dalam webinar. Baik, terima kasih Bapak Maksum Holil untuk perkenalan singkatnya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa kenal lebih lanjut dengan beliau melalui sosmed yang beliau punya ataupun nomor WhatsApp yang ada di grup. Oke, mohon izin teman-teman, kita masuk materi kita hari ini, yaitu hukum acara peradilan agama. Saya sampaikan rules-nya untuk penyampaian materi kita hari ini. Rekan-rekan diharap on mic dan memperhatikan pembicara saat pembicara menyampaikan materi. Dilarang mendistract pembicara saat pembicara menyampaikan. Jikalau ada pesan, masukan, atau pertanyaan, rekan-rekan boleh sertakan di kolom chat ataupun ditulis terlebih dahulu lalu disampaikan nanti di sesi pertanyaan, di sesi tanya jawab nanti.
kiranya itu saja dari saya. Kita masuk ke materi utama, acara utama yaitu penyampaian materi dari Bapak Dr. Andes Haji Maksum Holil SHMH. Untuk Bapak, kami silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Ketum atau yang mewakili mungkin para sesepuh WHN, Dewan Penasehat dan seluruh pengurus DPP, DPD, peserta webinar hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kuliah hari ini saya kasih judul kuliah kemahiran hukum. Judulnya agak luas, kata para ahli akademik, judul supaya bikin orang tertarik, bikin orang penasaran sehingga ada minat untuk mengikuti. Dalam kurung hukum acara peradilan agama. Saudara-saudara sekalian, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita, Pasal 1 ayat 3, bahwa negara kita adalah negara hukum. Kemudian dipertegas lagi di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Peradilan agama sendiri sesungguhnya lahirnya juga cukup tua, yaitu pada tahun 1882 dengan Statblad nomor 152 bulan Agustus. Jadi pengadilan agama kira-kira lahir sekitar 63-64 tahun sebelum negara kita yang tercinta ini lahir tahun 1945 bulan Agustus tanggal 17. Kembali mengulangi apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul, tak kenal tak sayang, maka perlu kita tahu apa sih itu pengadilan agama. Bisa dilihat di materi, pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Jadi sekali lagi, kita tadi memiliki 4 peradilan, Indonesia memiliki 4 pengadilan, 1 pengadilan umum dan 1 bisa disebut pengadilan khusus. Salah satu pengadilan khusus adalah peradilan agama, yaitu pengadilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, yang kita kenal dengan asas personalitas keislaman. Sekarang mengenai sumber hukum acara pengadilan agama, yaitu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sumbernya yang pertama dulu disebut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sekarang kata-kata pokok sudah dihilangkan, hanya ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Agustus tahun 2013, dan juga ada ada dua perma. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 diubah tadi Perma Nomor 4 Tahun 2019. Kemudian mengenai kompetensi pengadilan agama. Setiap pengadilan agama memiliki dua kompetensi yang disebut dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi yaitu untuk mengadili suatu perkara, kompetensi, kami ulang, kompetensi relatif untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukum atau jurisdiksi yang dimilikinya. Sering kita dengar, hafal kita kan, yaitu asas aktor sekuator forum rei. Bisa dilihat di pasal 118 ayat 1 HIR. Kemudian yang mengenai ini mengenai gugatan kemana nanti diajukan. Jadi di pengadilan dari salah satu tempat tinggal tergugat, yaitu aktor sekuator forum rei, dengan opsi kalau misalnya salah satu tergugat bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Misalnya tergugat ada 2 atau 3 orang, tempat tinggalnya berbeda, maka kita berpedoman kepada aktor sekuator forum rei dengan opsi. Kalau cuma 1 orang, maka ini asas umumnya. Kemudian dari situ ada kekhususan. Kekhususannya untuk bidang perkawinan, terutama tentang yang kita kenal cerai gugat atau cerai talak, itu menggunakan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yaitu hukum acara peradilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, yaitu HIR untuk Jawa dan Madura dan RBG untuk luar Jawa. Luar Jawa Madura menggunakan RBG atau yang diterjemahkan dengan bahasa kita Reklimen Daerah Seberang. Untuk Pulau Jawa dan Madura menggunakan HIR atau yang sudah diterjemahkan oleh senior-senior kita dengan RIB, Reklimen Indonesia yang diperbaharui. Kemudian jenis-jenis atau kompetensi absolut pengadilan agama. Pengadilan agama ada perkawinan. Itu yang pertama, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, kemudian diubah dengan Undang-Undang 3 2006, perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, A, itu perkawinan.
Perkawinan itu ada sekitar 20 macam. Kemudian yang B, kewarisan, C, wasiat, D, hibah, E, wakaf, F, zakat, yang G itu infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian yang menjadi apa ini primadona atau favorit atau mayoritas perkara yang masuk di pengadilan agama kebanyakan perkara perceraian. Perkara perceraian ini dibagi ada dua. Kalau yang mengajukan suami, maka perkara tersebut disebut dengan perkara cerai talak. Kalau yang mengajukan istri, perkara tersebut disebut dengan istilah cerai gugat. Cerai talak yang diajukan oleh suami, maka suami kedudukannya disebut sebagai pemohon dan istri disebut sebagai termohon. Berbeda dengan di peradilan umum. Kenapa suami disebut pemohon, istri disebut termohon? Karena suami hanya mengajukan izin kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak atau cerai kepada istri. Apabila permohonan suami dikabulkan oleh pengadilan agama, maka masih ada sedang satu lagi yang disebut dengan sedang ikrar talak. Kemudian perkara perceraian yang diajukan oleh istri, kedudukan istri disebut sebagai penggugat, sedangkan suami disebut sebagai tergugat. Perbedaannya antara cerai talak dan cerai gugat adalah kalau perkara cerai gugat, perceraian putus atau perkawinan putus dengan putusan pengadilan atau ketika hakim mengetokkan palunya. Jadi sudah selesai, tidak ada lagi apa yang disebut dalam cerai talak tadi ikrar talak. Lanjut dulu ya Bu Nurul, nggih sampai selesai aja ya Bu Nurul. Halo, Baik, Pak, monggo, monggo. Sampai ya, nggih. Jadi lalu bagaimana kalau dalam perkara cerai talak itu lazimnya diktum putusannya tidak menceraikan, tetapi hanya memberikan izin suami untuk menjatuhkan talak terhadap istri. Misalnya amarnya itu contohnya mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon, misal nama suami disebutkan untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sedang pengadilan agama Kendal misalnya. Kalau pengadilan Jakarta ya di hadapan sedang pengadilan agama Jakarta. Ini memiliki konsekuensi apabila sejak dijatuhkan putusan sampai 6 bulan ke depan si suami tidak mengucapkan ikrar atau tidak hadir dalam sidang ikrar talak di pengadilan, maka putusannya tadi menjadi gugur dengan sendirinya atau batal demi hukum. Dan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama. Perbedaannya dari asas aktor sekretor forum re, kalau
secara umum gugatan harus diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat. Tetapi di dalam ada kekhususan di dalam perkara perceraian di pengadilan agama, baik perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat diajukan di tempat istri. Jadi gugatan istri diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya domisili penggugat. Begitu juga perkara cerai talak, suami mengajukan permohonan cerai talak harus di pengadilan tempat tinggal istri. Jadi berbeda dengan perkara gugatan perdata umumnya. Kemudian yang menjadi dasar adalah ada pasal 19 huruf pasal 19 ada mulai huruf A, B, C, D, E dan F. Bisa dibaca itu. Oke. Kemudian setiap putusan pengadilan baik yang cerai talak maupun yang cerai gugat bisa ditempuh upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Jadi setiap putusan cerai talak maupun putusan cerai gugat sebelum inkrah atau kita sebut PHT dalam waktu 14 hari pihak penggugat atau pemohon atau tergugat termohon bisa mengajukan upaya hukum biasa banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Jadi misalnya satu contoh pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara misalnya, itu putusan akan memperoleh kekuatan hukum tetap selama 14 hari. Nah, dan pihak penggugat istri misalnya cukup membuktikan bahwa suami dipidana penjara lebih 5 tahun dan putusan dari pengadilan negeri sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Ini yang sekarang lagi tren pasal 75 itu suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak atau sulit disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami. Ini harus disertai surat keterangan dari dokter ahli atau dokter spesialis. Kemudian ada lagi kekhususan di pengadilan agama, saksi itu diutamakan biasanya saksi harus minimal dua, karena satu saksi bukan saksi unus testis, nulus testis. Maka saksi minimal dua orang. Diutamakan satu dari pihak keluarga, yang satu dari tetangga. Berbeda dengan pidana umum, kami ulang, dengan peradilan umum yang ada hubungan keluarga tidak diperbolehkan menjadi saksi. Khusus perkawinan
diutamakan saksi justru dari pihak keluarga. Kemudian khususan lagi untuk cerai talak maupun cerai gugat dapat digabungkan dengan harta bersama maupun dengan hak asuh anak. Jadi boleh. Kemudian selama berlangsungnya gugatan perceraian, pemohon itu bisa, kami ulang, penggugat istri menggugat cerai, di samping gugat cerai bisa mengajukan permohonan ke pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Jadi misalnya istri menggugat, dia di samping mohon agar perkawinannya dipisahkan atau diceraikan oleh pengadilan, istri juga dapat menuntut nafkah iddah misalnya selama 3 bulan istri belum bisa kawin lagi dengan laki-laki lain, maka istri bisa nuntut nafkah iddah. Nafkah iddah ini kalau di dalam hukum perburuan mungkin agak identik atau mirip-mirip uang pesangon. Di samping itu istri juga bisa nuntut nafkah suami yang terhutang. Misalnya suami dalam jangka waktu 12 bulan tidak memberikan nafkah, maka ketika istri mengajukan gugatan dapat pula mengajukan permohonan agar suami dihukum untuk membayar nafkah yang terhutang. Termasuk juga bisa memohon atau menuntut hak asuh anak. Ketika suami istri sudah punya anak, maka istri sebagai penggugat dapat meminta ke pengadilan agar istri ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Demikian juga istri dapat menuntut nafkah anak selama anak dalam pemeliharaan atau pengasuhan istri. Kemudian mengenai biaya, biaya dalam pengadilan umum, biaya dibebankan kepada pihak yang kalah. Tetapi khusus perkara perkawinan, biaya dibebankan kepada yang menggugat, yaitu kepada istri atau suami. Kemudian perkara yang, mohon maaf ini kita sebut booming aja ini. Booming setelah tahun 2019 itu usia perkawinan yang semula untuk perempuan usia 16 tahun dinaikkan menjadi 9 tahun, 19 tahun. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah dispensasi kawin. Jadi bagi adik-adik kita yang berusia belum 19 tahun, ketika mau menikah harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama dengan alasan-alasan yang rasional disertai surat keterangan kesehatan dari dokter. Untuk
Untuk lebih jelasnya, kami ingin menjelaskan bahwa perkara perkawinan di samping tadi yang booming perkara perceraian, baik diajukan oleh suami disebut perkara cerai talak dan diajukan oleh istri disebut perkara cerai gugat dan dispensasi kawin, maka ada baiknya saya sebutkan antara lain yang masuk dalam kategori perkawinan yaitu satu, ini yang lagi heboh di Jakarta ini berkaitan dengan peraturan gubernur, yaitu izin beristri lebih dari seorang. Ini lagi heboh. Jadi atau yang populer dengan istilah poligami. Kemudian izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam kasus urus ada perbedaan pendapat. Jadi sudah umur 21 tahun, tapi karena ayah dan ibu berbeda pendapat, maka calon membeli dapat mengajukan izin. Kemudian yang ketiga ini yang saya sebutkan tadi lagi booming di seluruh Indonesia, yaitu dispensasi kawin. Kemudian yang keempat, pencegahan perkawinan. Yang kelima, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Misalnya kita punya keluarga sudah umur 19 tahun, mau menikah, kemudian pihak kantor urusan agama menolak, keluarga atau mempelai bisa mengajukan izin. Kemudian ini yang juga agak banyak sekarang, pembatalan perkawinan. Biasanya ini seorang suami sudah punya istri, kemudian dia diam-diam kawin lagi dengan perempuan lain, dengan status mengaku jejaka misalnya. Nah, ini perkawinannya bisa dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Yang ketujuh, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri. Suami istri mengajukan, boleh seorang istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, boleh atau dapat mengajukan gugatan nafkah tanpa harus mengajukan perceraian. Disebut gugatan kelalaian atas kewajiban. Yang kedelapan, perceraian karena talak atau yang populer dengan istilah tadi itu, cerai talak. Kemudian yang sembilan, gugatan perceraian atau yang populer dengan istilah cerai gugat diajukan oleh istri. Yang kesepuluh yaitu penyelesaian harta bersama. Jadi dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, manakala suami istri tidak melakukan perjanjian pranikah tentang adanya pemisahan harta bersama, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan disebut dengan harta bersama. Ketika ada perceraian, itu bisa diajukan gugatan harta bersama. Jadi poinnya di perkawinan yang paling banyak itu sekitar 20 kalau nggak salah, ini nggak kami sebutkan nih, ada 22 item. Kemudian yang juga sekarang dengan adanya proyek-proyek strategis nasional yang dulu itu tanah-tanah nggak laku, tanah-tanah yang diwakafkan oleh orang-orang tua kita yang dulu tidak memiliki nilai ekonomi, sekarang harganya naik sehingga banyak
tanah-tanah wakaf yang secara adat itu juga banyak digugat sekarang. Namanya gugatan wakaf. Yang terakhir itu ekonomi syariah. Sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia ketika ada debitur macet. Jadi penyelesaiannya mengajukan gugatan wan prestasi di pengadilan agama. Kemudian lagi masalah-masalah waris dengan lahirnya Undang-Undang 3 2006, maka bagi masyarakat Muslim suka atau tidak suka, ketika terjadi perselisihan waris dan pewarisnya Muslim, maka secara mutlak sudah menjadi kewenangan pengadilan agama. Tidak ada pilihan lagi mengajukan di peradilan umum. Kami ulang, biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat atau pemohon khusus hanya perkara perkawinan yang jumlahnya tadi sekitar 22 item tadi. Sedang perkara waris, perkara hibah, perkara ekonomi syariah, biaya dibebankan kepada pihak yang kalah. Barangkali cukup segitu Bu ya, Bu Nurul ya. Kita adakan tanya jawab nggih. Yang kurang jelas nggih, Bu Nurul. Boleh, boleh, Bapak. Ya gitu ya. Ya. Oke. Oke, nanti kita isi dengan tanya jawab. Monggo silakan yang ingin bertanya atau di antara peserta ada yang berprofesi sebagai advokat. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak untuk materinya. Nanti kan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun menyampaikan pesannya melalui kolom chat. Kami tunggu. Atau jika tidak ada pertanyaan, saya yang mau bertanya, Pak. Oke. Mau mengizinkan suami kawin lagi? Bapak, saya mau bertanya. Ya, monggo silakan. Ini kebetulan perkara yang lagi saya pegang ya, Pak. Jadi, ada rekanan saya yang keadaannya ini istri kedua. Ya, Nah, kalau di negara itu kan di kakak pun tidak tertulis ya Bapak nama suami, karena nama suami ya, hanya tercantum pada istri pertama, ya, kelahiran. kakak pertama. Ini gini, mereka sudah melangsungkan pernikahan. Oke, putus-putus ya Ya, suara saya. Mohon izin? ya, coba ini. Ya, ya, monggo, ya, silakan. Enggak, oke. Sinyal Jakarta Jadi ini mereka anu mereka ketularan sudah Pak Ketut nih. mereka sudah melangsungkan pernikahan di Cianjur. Ya, ya, monggo. Mereka sudah melangsungkan pernikahan di Cianjur, Pak. Tahun 2022. Iya, 2021, 2021. Tetapi eh entah apa alasannya buku nikah tidak keluar. Padahal itu sudah melalui sidang ya, Pak ya, sudah sidang poligami dan lain-lain, sudah sesuai dengan runtutan negara untuk melangsungkan poligami. Nah, ini nikahnya nikah sah secara KUA. Nikah di Cianjur tahun 2021, buku nikah keluar tahun 2024. Sedangkan anak sudah lahir 2022. Nah, pertanyaan saya, Ya, kenapa bisa kenapa bisa buku nikah itu apa selesainya tahun 2024? Kendala apa ya, Bapak, yang ada di hal-hal
Tuh gitu. Jadi itu kan jadi pertanyaan juga buat saya, kok bisa ya tahun 2024 selesainya? Apakah ini permasalahan di lingkungan saja? Maksudnya karena memang oknum ya, oknum di pegawai Cianjur atau bagaimana? Atau memang ada eh, permasalahan-permasalahan seperti itu di lingkungan garis besar gitu, Bapak? Oke, saya udah bisa nangkap pertanyaannya ini. Jadi ini kan satu orang suami ya. Tapi sebelum saya jawab nih, saya nanya dulu nih, Bu Nurul ini advokat tahun berapa udah mulai praktek ini? Belum, Bapak, saya masih mahasiswa, cuman saya udah masuk ke situ-situ, jadi Oh ya ya oke, ini Mbak Nurul sambil baca ya. Jadi tadi kan seorang suami sudah punya istri satu, nambah satu gitu kan, dan prosesnya sudah melalui permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Nah, pemohon itu dikasih namanya salinan penetapan. Nah, tadi Mbak Nurul nanya dulu, ada enggak salinan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang saat itu suami mengajukan permohonan izin poligami. Ya, tanya dulu Mbak, ada enggak dia? Benar enggak dia? Nah, biasanya berdasarkan salinan penetapan pengadilan agama dibawa ke KUA. KUA menikahkan suami yang dengan istri kedua, biasanya tidak lama itu keluar keluar akte nikah atau buku nikah ya. Nah, kalau dalam kasus ini tidak keluar atau mungkin kesalahan pejabat, maka ada dua opsi caranya. Satu, mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dasarnya apa? Dasarnya bisa alasan hilang atau tidak tercatat karena ada kekhilafan dari pejabat pembuat akta nikah. Dasar hukumnya mana? Dasar hukum yang bisanya dipakai oleh Pengadilan Agama itu pasal 7 kompilasi hukum Islam. Mbak Nur bisa catat ya. Pasal 7 kompilasi hukum Islam yang bunyinya kira-kira begini. Saat perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah apabila suami istri ya tidak punya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah. Isbat nikah itu bahasa Indonesianya kira-kira sudah nikah tapi minta disahkan oleh Pengadilan Agama gitu. Nah itu ada item-itemnya. Satu, sudah punya buku nikah tapi hilang. Yang kedua, mau bercerai. Jadi solusi untuk orang-orang yang mau bertobat nih, nikah siri tapi tidak punya buku nikah. Biasanya ini jalan penyelundupannya begitu biasanya. Dia mengajukan isbat untuk bercerai dengan suami istri. Biasanya begitu, Mbak. Orang-orang yang ya yang kita sebut tadi itu yang suka kawin cerai itu dia supaya perkawinannya itu dianggap sah, maka dia pura-pura cerai dulu. Cerai kan dapat itu putusan cerai itu ya. Jadi itu biasanya ada putusan pengadilannya itu begini amarnya atau diktumnya itu. Mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan sah perkawinan istri dan suami pada tahun berapa. Yang ketiga baru menjatuhkan talak satu bain suguro suami istri. Jadi itu satu satu putusan, tidak ada dua. Nah, berdasarkan itu nanti dia di rumah nikah lagi. Itu ya. Nah, berdasarkan itu maka mereka bisa buat akte akte kelahiran yang tercantum nama suami, tercantum nama istri.
Bisa dibayar Mbak Nurul ya. Jadi kalau kawin siri biasanya akte kelahiran anak itu hanya tertulis nama ibunya saja. Kira-kira seperti Isa lah, Nabi Isa bin Maryam itu. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Nggak bisa, Bapak, bisa. Oke, monggo. Ada lagi? Eh, Nanti kalau ada lagi saya panjang jadinya. Ini kelas khusus saya jadinya, Bapak. Tidak apa-apa, monggo silakan. Teman-teman, rekan-rekan ada yang mau bertanya atau kasih masukan? Atau mau cerita boleh perihal hukum acara peradilan agama? Karena ini sebenarnya pembahasannya seru dan cukup wow ya. Perkawinan di Indonesia, perceraian, waris, bahkan poligami. Ini kan lagi ngetren nih poligami gara-gara peraturan gubernur DKI ini. Gimana nih? Ngikuti nggak Mbak Nurul? Lagi rame nih. Belum, belum, Pak. Tapi kebetulan saya ini tinggal di lingkungan poligami, jadi saya pusing, Kak. Oh gitu. Ya silakan yang mau menjadi Ada. ada. Ada yang bertanya nih, Pak. Mohon izin saya bacakan ya, Bapak. Ya monggo bacakan. Dari Izin Mbak Nurul mau tanya. JV. Oh, oh ya, Bapak Doni Fajrin. Sebentar ya, Bapak, saya bacakan satu pertanyaan, baru Oke, baru maka nanti Bapak Doni. Maaf, Bapak, saya mau bertanya sebelumnya. Bapak bilang kalau anak remaja yang menikah di umur 19 tahun harus melapor atau meminta izin ke pengadilan agama. ya. Sedangkan anak-anak sekarang kalau mau menikah di umur 19 tahun tidak pernah melapor atau tidak pernah meminta izin ke pengadilan agama. Apakah itu masuk tidak ya, Pak, dalam ruang lingkup pengadilan agama? Ya Silakan, Pak. tadi Bu, kalau undang-undang kita kan dulu undang-undang kita nomor 1 tahun 1974 syarat nikah itu kan untuk adik-adik kita. Kita sebut maaf ya perempuan ya atau kita sebut bahasa Jakarta aja cewek ya. Nggak apa-apa ya. Ya bahasa Jakartanya cewek, perempuan atau wanita. Dulu umurnya minimal 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan yang laki-laki umur atau usia 19 tahun. Nah, rupanya Indonesia ini kan bertetangga juga ini dengan Malaysia, dengan ASEAN lah kira-kira begitu. Malu lah Indonesia yang begitu kaya, mosok kawin umur 16 tahun. Kira-kira kita itu malu. Akhirnya DPR kita merubah itu usia perempuan dari 16 dinaikkan menjadi 19 tahun. Jadi calon mempelai laki-laki 19 tahun, calon mempelai wanita 19 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau calon mempelai itu usianya kurang dari 19 tahun kan? Maka kita kasih jalan keluar yaitu mengajukan dispensasi kawin. Walinya atau orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin. Nanti pengadilan agama mengeluarkan penetapan. Lalu orang tua yang mengajukan tadi sebagai pemohon satu ayahnya, ibunya pemohon dua, dikasih salinan penetapan. Salinan penetapan itu dibawa ke KUA. Maka KUA berani atau mau atau bersedia menikahkan. Kalau tidak ada penetapan dari pengadilan agama, petugas KUA nggak berani. Karena berisiko. Apa risikonya? Bisa dikasih sanksi berat. Bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, sekarang pertanyaan tadi adalah, bagaimana kalau dia kawin tidak dicatatkan di KUA? Maka namanya kawin siri. Kalau kawin siri, istri tidak memiliki kekuatan hukum, tidak memiliki akibat hukum. Kalau istri dianiaya, istri tidak diberi nafkah, istri dipukulin misalnya KDRT, dia tidak bisa mendapat perlindungan hukum. Menurut saya, ya. Jadi untuk kasus Bapak tadi,
Kalau anak-anak kita kawin belum usia 19 tahun, sebaiknya orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dan mohon maaf nih, kami sebutkan nih biayanya tidak sampai 200.000 karena sekarang sistemnya online, murah meriah. Gitu nggih, Mbak Nurul? Murah meriah. Murah, Pak, murah. Ya, murah meriah, nggak sampai 200.000. Jadi gara-gara nggak mau keluar duit 200.000, pernikahan anak yang belum 19 tahun tidak memiliki akibat hukum dan tidak bisa menuntut hak-haknya manakala diperlakukan atau terjadi KDRT oleh suami. Jelas nggak Mbak Nurul? Jelas, Bapak, jelas. Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Sudah terjawab ya Bapak JV Vito B untuk pertanyaannya. Eh, Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Doni Fajrin. Disilakan untuk Bapak Doni Fajrin menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Mbak Nurul selaku moderator. Selamat siang kepada Yang Mulia Dr. Andes Haji Maksum Kolil. Salam kenal Yang Mulia, saya mahasiswa ini masih. Hingga sampai kembali Mas. Ya, tadi Yang Mulia memberikan materi kalau perceraian, iya gugat gugatan talak ya tadi. Kalau yang suami menggugat itu Ya, terus silakan. permohonannya suami. Nah itu jadi penetapannya disuruh talak di depan pengadilan ya itu yang mulia ya tadi. Ya, ya itu. Itu kalau saya hanya penegasan saja ini. Berarti kalau kalau sudah mendapatkan penetapan talak di depan pengadilan, berarti jangka waktunya 14 hari itu sang istri mau mengajukan banding yang mulia ya tadi ya. Ya, betul. Oh, yang jadi pertanyaan saya berarti mengajukan banding di pengadilan itu belum akta cerainya belum belum keluar gitu ya, yang mulia. Atau Ya, setelah oke. akta cerainya. Ya, oke, teruskan dulu, oke, nanti saya jawab. Oke. Ya, itu pertanyaan yang nomor satu, yang mulia. Ya, oke. Sama pertanyaan yang nomor duanya, eh, maksudnya cerai goib itu bagaimana? Itu Oh saja. ya, oke, Terima monggo, kasih, yang silakan. mulia. Jadi yang pertama ya, tadi bukan penetapan, tapi putusan ya. Jadi kalau suami mengajukan, ya kalau suami ingin menceraikan istrinya, dia mengajukan namanya permohonan cerai talak. Alasannya misalnya yang sekarang lagi di seluruh dunia yang tren ini perselisihan Mas, Mas mahasiswa ya. Nah, nanti kalau hakim berpendapat rumah tangga suami istri sudah pecah, maka dijatuhkan putusan, bukan penetapan ya. Nah, putusannya ini berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 14 hari. Kalau yang mengajukan suami, setelah 14 hari, pihak istri tidak banding ke Pengadilan Tinggi Agama, maka majelis hakim akan membuat penetapan untuk ikrar talak. Paham ya? Jadi, kalau suami belum ikrar, itu namanya belum mendapatkan akta cerai. Jadi manakala suami atau istri banding, maka Pengadilan Agama belum mengeluarkan akta cerai. Paham nggih? Kalau suami yang ajukan dalam waktu 14 hari, istri tidak mengajukan upaya banding, maka suami istri akan dipanggil. Nah, suami di depan sidang itu mengatakan begini, pada hari ini saya
Mulyono misalnya, menjatuhkan istri saya dengan talak satu roj'i. Istri Mulyani, misalnya suaminya Mulyono namanya, istri namanya Mulyani, maka bunyinya dalam sedang ikrar itu suami berdiri terus dibimbing oleh hakim dengan kalimat pada hari ini Jumat tanggal 7 Februari saya Mulyono menjatuhkan talak satu roj'i terhadap istri saya Mulyani. Nah, habis begitu suami nanti beberapa jam kemudian langsung keluar akta cerai. Berbeda dengan cerai gugat. Cerai gugat yaitu yang mengajukan gugatan adalah pihak istri. Begitu majelis hakim menjatuhkan palunya, ngetok palu, maka waktunya 14 hari. Kalau suami sebagai tergugat tidak mengajukan banding, maka setelah 14 hari akan terbit akte cerai. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada upaya hukum banding, ada upaya hukum kasasi, maka akte cerai belum diterbitkan oleh pengadilan agama. Jelas ya Mas? Cukup nggih? Iya, yang mulia cukup. Berarti saya hanya penegasan saja. Berarti itu yang dilakukan upaya hukum banding itu berarti penetapannya yang mulia, ya, bukan Ya, akta cerainya ya. bukan putusannya Mas. Putusan. Putusannya ya, biar. Ya, akte cerai belum Karena keluar. ya karena perspektif saya selama ini itu yang digugat itu atau yang bisa dilakukan upaya hukum banding itu adalah SK cerainya itu gitu. Bukan Oh, berarti itu. penetapannya ya. Ya, putusannya Setelah dia setelah dia inkrah benar, baru bisa keluar itu akte SK cerai. Ya, betul. Ya, itu cerainya. betul. Nah, kemudian yang pestek ya, yang pestek itu, yang gaib ya, yang gaib itu si suami tidak jelas tempat tinggalnya. Misalnya nih, si istri tinggal di Jakarta Utara. Dulu suami saya tinggal di Jakarta Utara. Sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka cara pemanggilannya suami akan dipanggil melalui mass media. Biasanya pengadilan menggunakan radio, Mas. Karena sekarang kan koran sudah jarang yang baca koran, surat kabar ya. Sekarang yang masih ada itu kan radio. Radio Mas, ini Mas Doni Fajrin ya. Halo Mas Ya, Doni. ya. Siap, siap. Ya, biasanya kalau Mas Doni naik mobil kan masih buka radio itu, maka panggilannya dipanggil melalui radio. Waktunya 4 bulan, Mas. Jadi misalnya ini ngajukan gugatan istri ngajukan di bulan Februari, tanggal 7 ya, dipanggil tanggal 7 Februari. Kemudian tanggal 7 Maret dipanggil lagi. Maka sidangnya April Mei, Mas. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Mas. Sidangnya tanggal Juni nanti. 4 Juni sidangnya. Nah, ketika tanggal 4 Juni, si suami ternyata tidak datang juga, maka gugatan istri akan dibacakan dan diperiksa oleh majelis hakim. Kalau terbukti dikabulkan, tapi kalau tidak terbukti banyak juga yang ditolak. Nah, putusannya namanya disebut putusan prestek. Artinya diputus tanpa hadir suami yang sudah dipanggil secara resmi dan patut. Panggilan dilakukan oleh petugas pengadilan agama yang namanya jurusita. Disebut patut karena ada tenggang waktu minimal 3 hari, Mas.
panggilan sah ya patut itu waktunya 3 hari. Misalnya nyari hari Jumat, maka waktunya Senin, Selasa, Rabu. Jadi sidangnya harus hari Rabu. Itu namanya patut. Kalau sah, dipanggil oleh petugas pengadilan agama yang namanya jurusita. Cukup jelas Mas ya? Jelas, Halo? jelas. Jelas, Oke. Monitor yang mulia, siap. Oke, makasih. Terima kasih yang mulia, jawabannya sangat memuaskan. Sehat selalu. Amin, amin. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya dan terima kasih untuk Bapak Doni Fajrin untuk pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya atau Bapak berkenan menyampaikan materi kembali? Kebetulan Mbak ini di kantor ada Zoom juga yang harus saya ikuti. Barangkali barangkali begini ya, materi kan udah saya kirim itu bisa Baik, di print sendiri ya, diperbanyak aja ya. baik, Gitu baik, nggih. baik. Ya. Geng, geng. Terus. Nih, oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Ada yang bertanya? Nggih, monggo. Izin saya kan. Kalau dari pertanyaan dari Bapak Suparno, Nggih, kalau monggo. perceraian antara istri dengan beragama Islam tinggal di Sukabumi, Jawa Barat dengan suami yang warga negara asing sudah pergi ke luar negeri, apakah masih menjadi kewenangan peradilan agama? Kemudian gugatan perceraiannya di pengadilan mana, Bapak? Mohon izin. Terima Ya. kasih. Silakan Bapak Ya, dijawab ada itu pertanyaannya. Mbak anunya ya. Jadi itu istrinya kan warga negara Indonesia ya. Jadi Ya, benar. eh, tadi tadi kan definisinya pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang-orang Islam. Sekarang kemana? Yaitu gugatan diajukan di pengadilan agama tempat tinggal istri. Lalu suami yang di luar negeri akan dipanggil melalui kedutaan besar kalau punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah, tapi biasanya ini para para praktisi itu digaibkan. Kalau dipanggil ke luar negeri minimal perlu waktu 6 bulan. Sehingga dalam praktek para istri-istri yang pernah TKW itu kan banyak ya. Kawin sama orang sana. Biasanya pakai cara digaibkan. Dahulu suami saya pernah ikut saya, misalnya di Cianjur gitu ya. Nah sekarang nggak jelas lagi alamatnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi waktunya seperti Mas Fajrin tadi ya 4 bulan. Diumumkan lewat radio sekarang. Gitu Pak ya, jadi gugatannya diajukan di tempat tinggal istri. Itu ya, kalau jujur lebih bagus dipanggil di negara sana, negaranya. Bisa melalui kedutaan negara sana di Indonesia, bisa dipanggil melalui kedutaan besar Indonesia yang berada di negara sana. Tapi waktunya panjang itu. Maka dalam praktek biasanya ini istri ngajukan ke pengadilan agama tempat tinggal atau domisili, sedangkan suami yang orang luar negeri itu dianggap gaib, artinya tidak jelas alamatnya, baik dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di negara asalnya. Itu nanti Mbak Nurul bisa dibaca Undang-Undang Nomor 7 pasalnya 73 dan terusnya. Oke, sudah bisa dimengerti Pak pertanyaan G. Baik. Oke. Jadi lebih jelasnya ada di Undang-Undang Nomor
789 pasal 73 tetap terus. Ada ya? Oke. Oke, Bapak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Bapak, Monggo. dari Ibu Debi Dewi. Izin bertanya, Bapak, gimana perceraian beda negara dan beda agama? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Singkat, jelas, rumit sepertinya, Pak. Oke, silakan, Bapak. Ya, ini kan begini. Kalau di Indonesia kan masih debatable nih. Yang kemarin ada kasus di Semarang, kasus di Surabaya, seorang muslimah kawin dengan laki-laki non-muslim. Itu kan masih dianggap belum sah menurut negara. Mbak Nurul bisa baca itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 2 itu. Bisa dibaca ya. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ayat pasal 1 ayat pasal 2 ayat 1. Ayat 2-nya perlu dicatatkan. Maka perkawinan beda agama oleh undang-undang kita loh ya, undang-undang perkawinan. Bukan menurut orang Islam, bukan. Itu dianggap belum sah menurut undang-undang kita. Sehingga kalau mau bercerai, otomatis ada terjadi kesulitan. Kalau mengajukan ke pengadilan agama, maka syaratnya kan harus perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Syarat rukun hukum Islam satu, ya ada suami, ada istri, semuanya beragama Islam. Kemudian ada ijab kabul, kemudian ada dua saksi. Nah, kalau perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka bisa ditempuh isbat nikah tadi Mbak Nurul. Jadi isbat nikah dalam rangka bercerai. Tapi ini kan beda agama. Pengadilan agama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili perkara perceraian yang beda agama. Jadi menurut pendapat saya sebaiknya kita orang-orang kita terutama para muslimah kawin dengan seagama, seiman sehingga ketika terjadi masalah di kemudian hari dan ingin mengakhiri perkawinan atau pernikahannya bisa ditempuh dengan perceraian di pengadilan agama sehingga hak-haknya dilindungi. Jadi saya ulang lagi, simpulannya adalah pengadilan agama tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perceraian beda agama. Ampun, monggo, silakan lagi. Baik, terima kasih, Bapak. Kiranya cukup ya untuk Ibu Debi Dewi untuk ya, untuk pertanyaannya. Em, Selanjutnya kita masih berkutik di pernikahan ya, Bapak. Mohon izin saya Monggo, bacakan silakan. Ya, pertanyaan dari Saudari Vivi. briefing Apakah ya. perempuan yang hamil di luar nikah itu akan mendapatkan sanksi atau tidak? Dan sebaliknya kepada si pria yang sudah menghamili si perempuan itu, apakah akan mendapatkan hukuman atau dilepaskan begitu saja, Bapak? Terima kasih. Ya, Silakan. jadi ini laki-laki suami istri, laki-laki dan perempuannya ini status masih jejaka dan Masih perawat. Masih masih single, single, masih single ya. single dua-duanya single, Pak. Ya, jadi biasanya begini penyelesaiannya. Biasanya penyelesaian di masyarakat kita nih, kalau seorang
laki-laki dijaga, baik sudah berumur maupun belum berumur ya. Kita sebut berumur itu artinya belum 19 tahun ya. Menurut Undang-Undang Perkawinan itu kan dianggap berumur itu kan 19 tahun. Sekarang ada dua nih. Kalau mereka sama-sama sudah 19 tahun, solusi terbaiknya ya menuntut tanggung jawab, suruh menikahi ya, atau mengawini ya. Sekarang kalau mereka baik salah satunya maupun kedua-duanya belum 19 tahun, idealnya ditekan, didesak untuk menikahi dengan cara bagaimana? Caranya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama tempat tinggal calon mempelai wanita. Jelas ya Bu ya. Jadi ini secara perdata. Tapi kalau mau menuntut secara pidana bisa dilaporkan ke kepolisian. Tapi biasanya masyarakat kita kan malu daripada anaknya hamil tidak punya ayah nanti cucunya kan biasanya dia minta untuk dinikahkan. Bila kurang umur, belum umur 19 tahun, itu mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Gitu Mbak Nurul. Baik, mohon izin menambahkan Bapak, itu kan jikalau kita mengajukan dispensasi apa umur ya untuk Ya, menikah, usia. itu kan juga ada perkara eh, anaknya ini perempuannya masih usia 14 tahun, sedangkan laki-lakinya 22 tahun. Ya kan? Yang dimana laki-laki ini belum bekerja, belum punya penghasilan dan lain-lain. Apakah itu menjadi, apakah ada Pak pembatalan pengajuan pernikahan untuk syarat-syarat tersebut atau Ya. setiap apa pengajuan dispensasi itu dikabulkan oleh hakim? Ya, jadi namanya permohonan, endingnya ada dua nih, bisa dikabulkan, bisa ditolak kan. Nah, tapi kalau tadi misalnya walaupun umur masih 14 tahun, tapi kondisinya kan sudah hamil. Nah, pihak keluarga tadi kan ada dua jalan nih, bisa melaporkan si cowok tadi ke kepolisian, dipidanakan bisa. Tapi biasanya dalam masyarakat kita itu yang ditempuh alternatif yang kedua, mengajukan permohonan dispensasi nikah. Syaratnya si yang mengajukan kan orang tua perempuannya. Lalu orang tua ini ke puskesmas minta surat keterangan bahwa anaknya sudah hamil sekian bulan. Kemudian nanti dalam sidang itu kan orang tua cowoknya itu juga dipanggil itu, dihadirkan, akan diminta keterangan. Bapak, Bapak kan orang Islam. Ini anak Bapak sudah melakukan perbuatan salah. Solusinya adalah bertobat. Bertobat itu salah satunya adalah bertanggung jawab dengan menikahi atau mengawini perempuan yang sudah dihamili anak Bapak. Yang kedua, Bapak kan tahu anak Bapak belum bekerja. Jadi nanti Bapak harus bertanggung jawab untuk kehidupan pasangan mempelai yang remaja ini. Dari kedua belah pihak orang tua harus tanggung jawab membantu secara ekonomi. Biasanya yang sudah hamil-hamil Mbak itu dikabulkan. Saya pernah, kita sebut pengalaman saja ya, pernah berpengalaman menangani dispensasi kawin itu 3 tahun. Khusus dispensasi kawin, hakimnya hakim tunggal, tidak pakai toga. Biasanya dipilih hakim-hakim yang kesabarannya tidak habis-habis biasanya untuk disika ini. Dan stoknya banyak. Ya, saya pernah nangani mulai tahun 2019 sampai tahun 2023, hampir 4 tahun. Jadi hakimnya hakim tunggal, tidak pakai toga.
Bagi keluarga kita, kalau mengalami musibah seperti ini, saran saya yang terbaik menuntut laki-laki agar bertanggung jawab mengawini. Jelas ya Pak Nurul ya? Halo? Jelas-jelas Bapak. Ya, enggak, monggo ada lagi. Oke, saya sambil mencerna ya Bapak ya. Ya, ya, boleh, boleh, boleh. Calon mahasiswa sarjana ini. Kelihatannya calon calon penegak hukum nih, Mbak Nurul nih. Amin. Iya, karena kan memang dari lingkungan ya Bapak, terutama Jakarta, banyak sekali anak-anak ini hamil di luar nikah. Tapi lagi-lagi mereka melakukannya atas dasar sama-sama suka. Jadi mau dituntut ke pidana pun ya saling membela gitu. Sedangkan kalau dilanjutkan, laki-lakinya juga tidak mempunyai apa, belum mempunyai pekerjaan, bahkan belum lulus sekolah. Mereka-mereka ini anak-anak putus-putus sekolah gitu. Ya, seperti itu. Tapi ada Mbak, ada satu nilai positifnya. Nanti anak yang lahir memiliki akte kelahiran. Di dalam akte kelahiran tercatat nama ayah dan ibunya. Jadi banyak negatif, tapi satu positifnya anak yang lahir itu dapat dibuatkan akte kelahiran yang di dalam akte kelahiran tercatat bahwa anak nama Mulyono adalah anak dari pasangan suami istri A dan B gitu. Oh, seperti itu ya Bapak ya. Jadi Ya, bukan tertulis nama ibu ya Bapak ya. ya kalau tadi sudah hamil misalnya nih, ada nih cerita saya ini. Sudah Ya, ya. hamil 9 bulan, seminggu lagi akan lahir ya, 10 hari lagi ya. Dia ngajukan dispensasi kawin. Jadi kita tanya, ini perempuan yang hamil ini yang punya kerja kamu sendiri atau ada orang lain gitu. Ya, laki-laki dibilang, Pak, ini kerjaan saya sendiri, gitu. Tidak ada saham orang lain gitu. Maka kita kabulkan. Mereka besoknya langsung ke KUA dinikahkan. Nah, setelah lahir itu akan bisa dibuatkan akte kelahiran yang tercatat nama ayah dan ibunya. Jadi masih ada manfaatnya. Kemudian misalnya nih beberapa tahun kemudian cerai tidak masalah, tapi anak masih diuntungkan. Begitu Mbak Nurul ya, masih ada manfaatnya daripada dipidanakan. Sudah hamil, lahir, nggak ada yang mengatur kekayaannya, kekasihan. Begitu Mbak Nurul ya, solusinya lebih baik laki-lakinya dituntut untuk mengawini. Gitu Mbak ya. Oh, baik, baik Pak, benar. Berarti eh, hakim juga bisa mengabulkan dan misalkan orang tua, misalkan prianya ini belum memiliki pekerjaan tetap menafkahi, itu orang tua masih bertanggung jawab atas nafkah mereka ya Pak ya. Ya, jadi orang tua tetap bertanggung jawab atas kesalahan anak kan. Jadi hakim secara moral menasehati Bapak selaku orang tua calon mempelai laki-laki, Bapak selaku calon mempelai perempuan. Ini kan sama-sama harus bertanggung jawab supaya anak yang sudah dikandung oleh anak Bapak, menantu Bapak memiliki kualitas yang baik. Jangan sampai terkena yang istilahnya stunting ya. Nah, seperti itu Mbak Nurul. Oke, oh baik, 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 baik. Oke, paham. Hmm, nggak salah saya jadi host webinar hari ini, Pak. Ya, Baik, selanjutnya kita, oh ya, ada pertanyaan Bapak. Berapa biaya panjar perkara perceraian? Gitu, Pak. Atau ya, boleh saya tambahkan, Pak? Eh, ya. saya tambahkan lagi mengenai biaya. Apakah biaya setiap perkara di peradilan agama ini berbeda-beda atau sama rata?
Ya, sekarang Mbak, sekarang ini kan sistem kita ekot, ya ekot atau online kan, sangat murah, nggak sampai 300. Nah, pokoknya terjangkau lah oleh masyarakat kelas apapun, online atau disebut ekot, elektronik code, jadi pengadilan elektronik, murah meriah Mbak, murah meriah. Enggak, 300 itu semua pengadilan, Pak, seluruh Indonesia Iya, atau ya, hampir kendalanya? seperti itu. Ya, untuk sekarang nggak salah lagi kalau saya mengatakan hampir seluruh Indonesia. Karena dulu menjadi besar itu kalau di luar Jawa, jurusita ya tadi ya saya bilang ya, kalau mau sidang itu harus dipanggil resmi dan sah. Resmi itu jangka waktu sidang dan pemanggilan harus 3 hari. Sah itu dipanggil oleh jurusita. Jurusita datang ke rumah para pihak. Kalau di Kalimantan itu ada yang charter charter speed. Sekali manggil itu bisa 1 juta. Sehingga biaya bisa sampai 3 juta. Sekarang di seluruh Indonesia berperkara secara elektronik atau online. Sangat murah sekarang, hampir sama. Kira-kira saya nggak salah nih, karena pemanggilannya secara online, elektronik, Mbak. Ya sekitar 300 perkara perceraian loh ya. Bahkan perkara-perkara waris juga hampir sama, karena pemanggilannya secara elektronik. Oh, baik, Bapak 300 ya. Itu mungkin Besar itulah. perkara perceraian ya. Tapi kemarin saya ini daftar perkara sidang untuk apa namanya yang perkara tadi Pak yang poligami kasusnya. Jadi nggak bisa bikin akta anak kan. Jadi kita mau sidang, sidang pernyataan bahwa anak ini benar anak laki-laki. Ya, Itu di ya. sini perkiraan sidangnya 700. Itu pengadilan Jakarta Selatan ya Pak. Mungkin waktu itu belum ekot ya Pak. Bulan apa? Baru, Sekarang baru seminggu Pak. Baru seminggu. mungkin bukan ekot Iya, ya. 700. Bukan Saya ekot ya. langsung langsung diekortin sama ini, sama pihak pengadilannya. Oh itu mungkin anu Mbak, ada biaya desente mungkin, Biaya pemeriksaan setempat, desente, pemeriksaan setempat, oh artinya berarti hakim ninjau lokasi enggak? belum, sampai sekarang belum ada panggilan apa-apa. Ya, Udah mungkin setengah. nanti anu Mbak, itu diperkirakan biaya desente. Biaya desente itu, oh, kalau poligami itu biasanya si suami harus mencantumkan harta dengan istri pertama. Nah, hakim supaya jangan keliru, biasanya terjun langsung melihat lokasinya. Mungkin itu mungkin. Kalau ikut perkara perkawinan, termasuk poligami itu asal jangan anu ya, jangan ada desente atau pemeriksaan setempat. Hakim 3 orang, ada panitera sidang atau panitera pengganti dan jurusita. Misalnya cek lokasi, mungkin itu yang besar. Kalau ikut biasa, biasanya enggak sampai 400, rata-rata di bawah 400 loh. Biaya panggil Mbak, yang tadi ya di luar Jawa ya 1 juta. Sekarang cuma sekitar 10.000. Yang manggil sekarang kan via pos Mbak. Oh, Itu ya. eh, jadi nanti, jadi nih nanti sidangnya sebelum sidang apa sesudah sidang Bapak? Akan ada peninjauan ke rumah? Berarti berhubungan lagi dengan istri pertama, Pak? Iya, istri pertama harus dihadirkan dalam sidang itu. Ya, nah, jadi di saat itu Mbak, setelah sidang, yang manggil itu nanti kantor pos, petugas pos, sehingga murah kan. Nah, di saat itu nanti yang terakhir Mbak, setelah diminta apakah benar kamu tidak keberatan suami Kenapa punya gimana kenapa Mbak? kenapa istri pertama ikut sidang, Pak? Kan ini anak istri kedua. Ini kan permasalahannya cuman karena Ya, yang jadi begini, yang belum begini. Kalau dikeluarkan itu. ya tadi kan buku nikahnya nggak ada kan? Buku nikahnya ada, sudah ada, Pak, tahun 2024. Lah ya, artinya kan terlambat. Iya, Terus terjadi anggap aja tahun 2010 gitu ya. iya.
Nah, artinya kan secara logika ini kan hakim berpikir, ini kan hakim kan tidak yang meriksa dulu ya. Ini kan hakim baru nih. Maka dia untuk meyakinkan bahwa perkawinan dengan istri kedua itu atas izin pengadilan agama, otomatis istri setuju tahu kan? Nah, hakim harus yakin dia, maka merasa perlu menghadirkan atau bertanya langsung kepada istri pertama. Pertanyaannya adalah, Ibu, apa benar saat suami mau nambah ini, dulu Ibu diminta izin gitu, Pak Nurul? Oh, Paham ya? Kan iya Kak. sekarang kan perkawinannya tahun 2010, Iya. ya, anak lahir tahun 2012. Lalu buku nikah tahun 2024. Kan Ah, Capil kan nggak berani itu membuat akte kelahiran mencantumkan nama ayahnya. Kan begitu toh masalahnya toh. iya benar. Nah, maka lalu mengajukan isbat nikah ini ceritanya ya. Atau pengesahan anak ini. Ih, Asal usul anak ya. iya, ha, asal usul anak. Iya benar benar benar. Iya. Ya, jadi oleh karena itu hakim merasa perlu nih. Hakim ini kan secara logika apa iya, wong sudah waktu poligami itu minta izin pengadilan agama. Prosedur normalnya berdasarkan penetapan pengadilan agama, suami kawin dengan istri yang kedua kan pasti dapat buku nikah saat tahun 2010. Loh ini kok 14 tahun gitu loh. Jangan-jangan ini ngapusi gitu loh Mbak. Boleh ya hakim begitu kan? Nah, Iya. untuk membuktikan itu, hakim merasa perlu menghadirkan istri tua, istri pertama. Keperluannya apa? Di cross check lah. Akan ditanya, Bu, apa benar nih suami kamu dulu tahun 2010 mau nambah lagi satu, Ibu mengizinkan, Ibu pernah dipanggil oleh pengadilan agama gitu. Nah, kalau nanti istri pertama mengatakan, enggak Pak, ini saya tidak pernah mengajukan, saya nggak pernah dihadirkan, saya tidak pernah membuat persetujuan tertulis ya, ada itu. Nah, berarti hakim akan berpikir lain. Oh, Gitu ya Mbak. baik. Ya, berarti meskipun ada surat persetujuan itu yang sudah dikeluarkan kan dari pengadilan Ya. agama kala itu, tetap aja di pertama dihadirkan saat sidang, Pak. Iya, karena logikanya kan nggak nyambung. Perkawinan Tapi, tahun 2010, ya, ya, nikah terbit tahun 2024. Tenggang waktunya iya, kan 14 tahun. iya, iya. Tapi, Ketika kita, tapi di sini, Pak, maaf. Tapi di sini eh pihak tidak memberitahu untuk istri pertama ikut. Jadi hanya dibawa surat lampiran bahwa istri pertama waktu itu sudah mengizinkan poligami, ya kan, sudah sidang-sidang itu. Jadi sidangnya nanti eh, suami istri datang sama dua orang saksi dan dua orang saksinya kan saya tanya apakah wajib istri pertama tidak, dua orang saksinya bebas gitu. ya Apa udah, setiap pengadilan beda-beda gitu? bukan tadi saksi, posisi istri bukan sebagai saksi, bukan. Jadi hakim, ya, hakim memiliki kewenangan. Kalau hakim merasa ragu-ragu, dapat minta istri dihadirkan. Paham ya? Paham ya? Minta dihadirkan. Tapi kalau hakim sudah percaya bahwa suami istri ini jujur, ya, nggak bohong, nggak seperti orang kebanyakan sekarang, boleh dapat hakim tidak menghadirkan, paham ya? Tapi nanti panjer itu apabila diputus ada kelebihannya kan bisa diambil, paham Iya, ya? Punya iya panjer paham. kan? Iya Nah, nanti kalau benar-benar. diputus, misalnya diputus, ternyata di jumlah biayanya cuma 300.000. Apa yang tercatat di dalam putusan atau penetapan, maka Mbak Nurul bisa ambil uang kelebihannya di kasir. Paham ya? Yang 400 akan dikembalikan.
Begitu ya. Bisa dipahami ya. Nggak bisa dipahami, Pak. Baik, terima kasih. Jadi istri dapat, hakim kalau punya pendapat, merasa perlu ya mendengar keterangan saksi istri pertama, maka hakim dapat memerintahkan untuk Peninjauan. menghadiri istri. Oke. Istri dipanggil nanti, Ya. ya. Oke ya. Nah, Oke, cara Pak. memanggil istri ada dua. Bisa dipanggil oleh jurusita atau cukup memerintahkan suami. Oh, suami, hakim merasa perlu mendengar keterangan istri pertama kamu. Tolong, atau saudara, saya perintahkan minggu depan sidang yang kedua, bawa istri kamu yang pertama. Bisa jadi kan, hakim begitu kan? Bisa, bisa. Tergantung hakimnya berarti ya, Pak ya. Dan sidang Ya, juga ya. kemungkinan Tapi Mbak juga Nurul, sekali jalan. Mbak Nurul perlu dicatat ini, uang yang 700, Ya. kalau nanti dalam putusan cuma 300, uang yang 400 bisa diambil dikembalikan. Iya, iya. Itu ya, itu sudah disampaikan dari pengadilan katanya. Ya, Iya, ya, ini ya, panjer aja, Kak, gitu. Oke, ya, baik. ya, Terima ya, kasih, Bapak. ya, kembali. Ini Mbak Oke. Nurul semester berapa ini? Semester semester 4. Di Fakultas Hukum ya? Iya, Pak. Waduh hebat nih, udah kayak semester 6 aja ini. Iya, seperti itulah. Oke, Ya, baik. ini ya. Jadi ikut, Lanjut, Bapak. ya, monggo silakan, bertanya lagi, silakan. Kalau ada, Dari Mas Rizky Agustianto, disilakan Mas Rizky jika boleh on kamera agar Bapak juga kenal nih dengan siapa nih ya, penanya gitu. Baik, terima kasih Mbak Mbak Tony dan Mbak siapa nih Mbak Vivi ya? Mbak Bapak, Nurul. selamat sore Nurul. Bapak. Oke, waalaikumsalam, Mas. Go. Assalamualaikum. Pak, saya mau Waalaikumsalam. nanya nih Pak. Tadi kan Go. Bapak menyinggung cewek itu diperbolehkan untuk apabila cowoknya ini dia tidak bertanggung jawab Pak. Maaf, maaf, maaf. Ya, Eh, saya matikan dulu ini. ya. Lalu Pak, maaf Pak. Bentar. Halo, Ya, monggo silakan. Bapak, tadi volumenya agak bermasalah. Ini Pak, saya mau nanya, misalnya cewek dasarnya apa Pak untuk ceweknya itu meminta pertanggungjawaban cowoknya apabila dia tidak ingin menikahkan wanitanya itu Pak. Misalnya dia dalam keadaan hamil tapi cowoknya itu tidak mau bertanggung jawab. Nah ini kan kita juga Loh, maaf Pak, maaf, maaf, Pak. Kedengaran Pak, maaf Pak. Ya, dengar Mas, jelas sekali Mas. Iya, Pak ini volume laptopnya Pak. Nah ini yang saya mau tanyakan ini Pak, untuk meminta pertanggungjawabannya seorang cowoknya ini untuk menikahi wanitanya Pak yang sedang hamil. Nah ini juga apakah ada aturannya Pak dalam hukum Islam juga? Apabila kita jaga-jaga nih Pak, nanti takutnya suaminya itu nanti ketika sudah menikah wanitanya itu dia dia menelantarkan anaknya, Pak. Misalnya suaminya itu orang berada lah. Nah, itu gimana, Pak? Untuk jaga-jaga itu. Dan untuk memaksa melalui proses hukum ya, Pak ya. Kan kata Bapak kan tadi bisa dilaporkan ke kepolisian, Pak. Nah, untuk jaga-jaga anaknya, masalah pembagian hartanya itu gimana, Pak? Takutnya kan dia cuma 1 tahun nikah, tahu-tahu dia gugat cerai istrinya lagi dalam keadaan anaknya masih 1 tahun, Pak. Sekian, Pak. Ya, Terima kasih. ya makasih. Ya, Mbak Nurul izin, boleh jawab langsung Mbak Nurul? Baik, Pak. Silakan langsung direspon. Ya, jadi saya ulang Mas ya. Ini akibat rayuan gombal kan. Nah, rayuan gombal itu bisa disebut dengan yang namanya tipu muslihat.
Jadi jawabannya ini bisa 3 ini. Dasar untuk dapat Mas ya, kata-katanya dapat ya. Dapat atau bisa. Betul Pak, Jadi betul Pak. Nggih. korban rayuan gombal nih, tapi ini mudah-mudahan nih Mas Riki jangan termasuk cowok yang suka ngerayu gombal ya. Iya Pak, Insya Allah Pak enggak Pak. Iya. Ya, jadi Mas Iya. ya, kalau ada teman begitu bisa ditempuh lapor ke kepolisian. Dasarnya apa? Dasarnya terjadi persetubuhan karena ada janji-janji, ada tipu muslihat. Ya, yang kedua, karena si perempuan itu masih di bawah umur, nanti akan dikenakan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nanti Mas Rizky tanya ke Mbak Google ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, Siap kalau nggak salah Bapak. itu Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau nggak salah nomor 2 tahun 2003 atau nomor 3 tahun 2002 ya. Nah, jadi barang siapa itu Nggih, nggih. pasalnya nanti ada ya. Jadi dasar laporan pidananya kalau anak perempuannya tadi masih belum 19 tahun akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dapat ditempuh upaya pidana ya, lapor ke polisi ya. Yang kedua, Nggih. upaya yang kedua menuntut si cowok tadi, laki-laki tadi ke pengadilan agama dengan cara apa? Untuk mengawini atau menikahi. Prosedurnya orang tua cewek tadi mengajukan permohonan dispensasi kawin. Cukup datang ke pengadilan agama, ada yang namanya pos bakum, pos pelayanan hukum gratis. Nanti bentuknya seperti apa dibikinkan. Itu Mas ya. Terus Siap Pak. langkah berikutnya, nggak usah ditakutkan nanti cerai. Orang-orang yang sudah umur 65, 70 banyak juga yang cerai Mas. Tapi satu yang perlu dipegang adalah anak yang lahir dari perkawinan tadi minimal bisa dibuatkan akte cerai yang mana di dalam bukan akte kelahiran yang mana dalam akte kelahiran tertulis nama ayah dan ibunya sehingga anak tersebut tidak disebut oleh teman-temannya nanti sebagai anak zina. Itu ya Mas ya. Ya Pak, Langkah siap. yang ketiga bisa lagi ditempuh Mas, mengajukan gugatan ke perdata ke pengadilan negeri agar si laki-laki dituntut untuk membayar kompensasi telah menyakiti sehingga menimbulkan kerugian. Jadi bisa dituntut secara materi dengan misalnya uang sekian juta misalnya. Dan ini pernah terjadi di pengadilan negeri Medan, hakimnya Pak Bismar Siregar. Nanti Mas Rizky bisa mencari putusan-putusan Pak Bismar Siregar yang menghukum laki-laki tidak bertanggung jawab secara perdata. Siap Cukup Pak. jelas Mas ya? Siap Pak. Nggih, 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 Pak. Paham Nggih. ya? Nggih, nggih, Ya, Pak. jadi nanti kalau ada keluarga ditempuh yang kedua aja, Siap. dituntut untuk mengawini atau menikahi. Soal nanti bercerai tidak usah diprediksi, tidak usah diramalkan, tidak usah ditakutkan. Yang penting anak yang lahir akan memiliki akte kelahiran yang tercatat atau tertulis nama ayah dan ibunya. Nggih, monggo, terima kasih. Pak, koreksi Pak. Nggih, Pak. Maaf Pak. Nama hakimnya Ya, tadi siapa Pak yang memutuskan gugatan itu Pak? Bismar Siregar, Mas. Siapa Pak? Pak Bismar Siregar, Hakim Pengadilan Negeri Medan. Oke, baik Pak. Nggih, nggih. Nanti bisa Makasih Pak. ditanya, nggih. Jadi Nggih. saya ceritakan dulu. Ada seorang laki-laki rayuan gombal, ada perempuan. Lalu perempuannya hamil. Laki-laki tidak mau menikahi. Ini sama-sama dewasa nih, Mas. Suka sama suka nih. Nggih, nggih Pak. Jadi mirip-mirip bahan prestasi, Mas.
pola pikir Pak Bismar Siregar nggih. Nggih, Nanti nggih. cari itu putusan Pak Bismar Siregar tentang cowok yang mengkhianati pacarnya gitu aja nanti ketemu itu. Nggih, Pak, nggih. Nuwun Pak, nuwun Pak, matur nuwun Pak. Monggo. Ya, Mbak Nurul ada lagi? Baik, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, eh, Ya, tentang kita tentang hukum waris ya sepertinya dari ya. Artin Pasyarambe. Izin bertanya Yang Mulia, kalau ada warisan rumah dengan jumlah anak 5 orang, salah satu dari 5 orang menguasai rumahnya, dan dengan diam-diam ahli waris yang menguasai waris tersebut telah melakukan peningkatan administrasi surat rumah tadi menjadi SHM atas nama ahli waris yang menguasai. Pertanyaannya, apakah pengadilan agama memiliki kompetensi terkait pembatalan penguasaan warisan oleh ahli waris yang menguasai rumah tadi atas dasar rumah tersebut belum dilakukan pembagian waris? Terima Ya, kasih. ya punya Mbak, punya. Jadi si ahli waris lainnya didudukan sebagai penggugat. Ini misalnya kan yang menguasai kan satu orang ya, maka 4 orang punya kemenangan. Ya, seperti kasusnya memang seperti itu, banyakkan waris itu. Jadi satu orang yang menguasai harta warisan dan membalik nama-nama dia sebagai tergugat, sedangkan yang 4 orang sebagai turut tergugat. Kemudian mendudukkan kepala BPN sebagai turut tergugat. Nanti kelihatan tuh kronologisnya itu. Ya, seperti itu. Itu langkah yang pertama seperti itu. Yang paling bagus itu. Tapi yang kedua juga bisa menempuh proses yang lain, yaitu lapor ke kepolisian, dipidanakan. Namanya apa itu penggelapan, kasus penggelapan. Jadi nanti 2 perkara, satu dipidanakan, 2 perdatanya digugat ke pengadilan agama. Itu ya Mbak ya. Nanti jadi satu, ahli waris yang 4 sebagai penggugat, ahli waris yang membalik nama tadi sebagai tergugat. Lalu kantor BPN atau agraria sebagai turut tergugat, sehingga nanti kelihatan tuh kronologisnya itu kok bisa balik nama itu seperti apa. Mungkin ini dulu kalau nama memilih asal itu nama orang tua itu lebih enak itu. Yang agak sulit kalau dulu itu sertifikat nama orang lain bukan nama orang tua. Nanti akan diperiksa Mbak. Intinya pengadilan agama punya kewenangan itu ya, termasuk kewenangan absolut tadi itu kewarisan itu. Halo, itu enggak. Jadi kewenangannya warisan adalah menentukan siapa-siapa ahli waris, menentukan harta mana saja yang termasuk harta warisan atau disebut juga harta tirkah sepanjang pewaris seorang muslim, pewaris seorang Islam. Pewaris itu artinya orang yang meninggal. Dan ahli waris semua Islam, Mbak. Baik, baik, Bapak. Cukup jelas ya, Mbak Izin ya? Yang Mulia, izin Ih, Bapak menanggapi Pak terkait pertanyaan yang barusan ini tadi. ya, Berarti apabila harta warisan tersebut katakanlah dikuasai oleh salah satu pewaris, itu kita gugat di pengadilan agama, berarti nanti keluar putusannya itu penetapan ahli putusan, waris dan penetapan harta warisan ya Bapak ya. putusan, Pak, putusan, Pak. Oh, bukan penetapan. Karena gugatan ya. Kalau Ya. bedanya, ya jadi bedanya itu nanti putusan dengan penetapan. Nah, ini kalau putusan itu ke pihak ketiga, Pak. Itu Oh enggak. iya iya. Kalau Ya itu karena saya sudah, saya ya Pak, kalau pernah sudah, pernah pen- pernah juga ikut-ikutan lah dulu Bapak apa ada saudara gitu. Itu memang betul prosesnya seperti itu. Eh, jadi keluar apa-apa putusan itu mengenai
ahli waris dan harta warisan. Nah, terus habis itu, halo Pak, suara siapa kedengaran Bapak? Jelas sekali, Mas. Jelas sekali. Nggih, Nah, enggak. jadi setelah mendapatkan putusan dari pengadilan agama, langkah selanjutnya ini berdasarkan pengalaman saya ikut-ikutan lah ya dulu. Nah, itu Ya. nanti sertifikat hak milik itu nanti digugat ke PT UN, Bapak. Berdasarkan kita sebagai ahli warisnya untuk membatalkan sertifikat itu. Seperti Ya, itu. ya betul. Apakah mohon dikoreksi, Bapak? Apakah Ya, seperti betul. itu ya? Ya, betul, Mas. Jadi nanti dalam putusan pengadilan agama, Mas, itu kan menyatakan bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit, ya, bukan dibunuh oleh ahli waris kan. Yang kedua, menetapkan, tapi itu putusan, Mas, bujurnya ya putusan ya, menetapkan bahwa sebidang tanah sertifikat sekarang-sekarang itu ya, yang dahulu nama almarhum Bapak sekarang berubah menjadi nama salah tunda waris adalah harta warisan dari almarhum. Kemudian ketika gugatannya tadi minta ditetapkan Mas. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum adalah penggugat 1, 2, 3, 4. Kemudian tergugat. Itu Mas. Berdasarkan putusan pengadilan agama, maka mengajukan permohonan ketun untuk membatalkan sertifikat itu. Jadi nanti eh, tun yang membatalkan, Mas. Tapi dasar tun membatalkan karena sertifikat tadi itu yang sudah beri nama atas nama satu orang ahli waris kan harta warisan, berarti nanti dibatalkan tuh, Mas. Maka nanti itu sertifikat yang atas nama satu ahli waris dirubah menjadi nama semua ahli waris. Gitu Mas ya. Iya, iya Pak. Betul sekali Ya Bapak. seperti itu Mas. Ya seperti itu prosedurnya. Iya, Jadi mengajukan pembatalan ketun setelah dapat salinan putusan dari pengadilan agama. Gitu yang saya. iya Pak, ya Pak. Oke, yang bisa diterima ya. Terima kasih pencerahannya, Bisa Pak. bisa diterima Pak. Satu kali Oke. boleh Pak ya, satu kali terakhir Pak. Boleh, boleh Mas. Iya Pak. Tapi jangan Kan kami ya Mas. ya kan gini Pak, saya ini kan masih mahasiswa Pak ya. Kebetulan saya di daerah Pak. Di sini nih yang saya tahu, saya dengar-dengar juga itu biaya perceraian mahal sampai 4 jutaan. Terlepas itu ada oknum apa kayak gitu kan. Yang jelas Ya. segitulah saya dengar-dengar. Nah, maksud saya seperti ini. Apakah bisa Pak kayak kami-kami ini termasuk saya Mbak Nurul. Maksud saya kompetensi kami ini sejauh mana untuk mendampingi saudara-saudara atau dulur-dulur ngono lho Pak, lek enak sing ngarepe cerai, tapi Ya. orientasi kita bukan uang lho Pak, tapi kita sebagai orang yang katakanlah dalam tanda kutip praktisi hukum ini bisa membantu orientasinya pro bono ngono kuwi lho Pak. Maksudku sebatas Ya. mana kompetensi awake dhewe ngono Pak. Matur suwun Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Mas, itu namanya jenengan itu namanya paralegal sekarang istilahnya. Sekarang Mas, Oh, paralel setidaknya berarti ikut kantor hukum dulu Pak. ya artinya bisa minjam minjam kantor advokat, nanti jenengan istilahnya magang. Nah, jenengan nanti dikasih surat dari advokat yang sudah punya nama kan, mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Agama setempat bahwa nama jenengan sebagai apa itu magang. Itu satu begitu prosedurnya. Yang kedua, 4 juta itu dahulu Mas. Dahulu itu memanggil itu langsung oleh petugas PA, petugas pengadilan agama. Sekarang sistemnya e-code, electronic code, artinya pengadilan elektronik atau lebih enak namanya online. Sekarang biayanya murah, tidak sampai 400, bahkan mungkin sekitar 300 Mas. Sekarang yang manggil para pihak itu petugas pos. Jadi biaya murah. Begitu Mas ya. Biayanya murah sekarang. Jelas ya Mas?
Halo. Nggih, 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 Pak, jelas jelas Pak. Oke, Tapi oke. kula bingung sing masalah magang niku mau lho, Pak. Oh, magang Pripun? Mas. Jenengan kan mahasiswa. Itu ada istilah sekarang namanya paralegal. Sampean belum sebagai advokat. Kalau advokat kan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Nah, jenengan agar bisa membantu masyarakat itu ibarat kontraktor sampean pinjam CP atau PT orang. Misalnya sampean gabung, anggap aja ya, sekarang advokat yang terkenal siapa? Nah, sampean masuk kantor di situ, lalu kantor itu kirim surat ke ketua pengadilan agama mana, sampean ditulis sebagai magang gitu aja. Artinya calon advokat. Oh, Nah, berarti sampean umpama ya ngene Pak sebentar. Amit, Amit Ya. lo potong Pak. Umpama ini kayak dari WHN ini berkompeten nggak itu Pak? Umpama kayak saya, terus minta surat apa pengantar lah katakanlah dari WHN untuk orientasinya membantu masyarakat. Kebetulan saya tinggal di Sumatera Selatan gitu ya. Nanti ke Pengadilan Agama di Sumatera Selatan sebagai magang, surat pengantarnya dari WHN, dasarnya saya mahasiswa umpama semester akhir. Ngoten niku, Pak. Ya, ya Mas, itu nanti akan saya bicarakan dengan Pak Ketum nanti. Tapi jalan pintasnya Mas, jenengan bisa mengantar masyarakat ke kantor pengadilan agama menghadap pos bako Mas, pos bantuan hukum. Ya, jenengan bisa itu. Hmm, Pos siap-siap bantu- Bapak. Terima kasih, Pak. pos bantuan hukum ya, nanti jangan Pos dibantu itu. bantuan hukum. Ya, nanti jenengan masyarakat jangan datang aja ke pos bakum gratis. Setiap pengadilan agama ada yang namanya pos bakum, pos bantuan hukum gratis. Jelas ya Mas ya? Siap-siap, Pak. Jelas, jelas Bapak. Matur suwun, Ya, Pak. nanti untuk magang nanti akan saya bicarakan dengan Pak Ketum agar mencari advokat-advokat di daerah agar bisa membuka peluang anggota BHN dikasih izin magang. Siap-siap, Pak. Masuk itu, Pak. Masuk, Pak. Apalagi Untuk saya cita-citanya jadi lawyer kan. mantap Mas. Kepengennya nanti di Peradi apa di apa ini KAI? Kulo ikut arahannya panjenengan, Pak. Oh ya, yang Pokoknya sekarang dari panjenengan di Sengapi, ya kulo sebagai senior ikutlah pokoknya pokoknya tolong diarahne, dibina, dibimbing ngono, Pak. Mas ikut Peradi Pak Oto aja Mas. Peradi, Siap, nggih Pak siap Pak, Oto. Insya Allah Pak. Pak Oto yang Pradi Pak Uto sekarang, ya Pak. nggih, yang sekarang beliau jadi wakil menterinya Pak Yusril. Gitu nggih. Coba. Tapi kulo mboten nenten channel Pak nang Pradi niku. Oh, ndak ada usah channel-channelan. Terbuka nanti, nggih, nanti channelnya saya, nggak apa-apa sama Pak Ketum. Mantap, mates. Sip, sip, Iya. sip, sip. Masuk niku Pak, masuk Pak. Matur suwun sangat Pak, sehat Iya. selalu. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Tolong Mbak Nurul, ini saudara kita dicatat Mbak Nurul yang semester akhir ini. Baik-baik Bapak, mohon izin nanti saya catat boleh nanti berbincang. Mohon diatensi Mbak Nurul. Baik-baik Mas Dani Fajrin. Ya, Oke, ya, terima kasih. Sekiranya sudah cukup untuk pertanyaan sesi tanya jawabnya karena kita sudah pukul 16.00 untuk eh, jadwal akhir. Boleh Bapak kiranya menyampaikan closing statement di webinar hari ini. Disilahkan Bapak. ya. Jadi eh, perlu penegasan bahwa negara kita ini sebenarnya negara kaya kan. Pengadilannya ada 4 nih. Pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tun, pengadilan militer ya. Maka bagi adik-adik mahasiswa, ini terutama yang kuliah di Fakultas Hukum, selalu semangat dan semangat, jangan pernah kecil hati ya. Bahwa itu yang pertama, yang kedua, jadilah kita pribadi yang selalu berpikir untuk berbuat baik, berbuat baik. Jadilah generasi muda yang bermanfaat.
Karena bagi terutama orang Islam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Semangat, selamat bekerja, Mbak Nurul, berjuang. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Teman-teman, demikianlah webinar kita pada hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Maksum Khalil SHMH yang telah memberikan pencerahan terkait perkawinan waris dan perkawinan waris poligami dalam perspektif hukum acara peradilan agama. Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua, menjadi bekal untuk kita semua memahami hukum Islam dan terutama peraturan-peraturan di negara ini yang berlaku tuh apa aja, dan tadi dijelaskan juga bagaimana tata caranya untuk mengajukan gugatan dan lain-lainnya. Saya juga sebagai moderator banyak kurangnya, mohon izin Bapak, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datangnya dari saya. Kita tutup webinar ini dengan pantun Bunga Melati Harum Wangi dipetik saat pagi hari. Webinar ini telah berakhir kini. Mantap. Cakep. Semoga berjumpa di lain hari. Ya, Terima ya. kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat. Amin, amin, Mbak. Selanjutnya ya Bapak, mohon izin. Oke, monggo. Tutup, Mas. Tutupan, Mas. Tutupan, wis apa-apa, sambung. Ya dah, tutup. Terima kasih, Pak. Itu. Mbak Nurul kayaknya terputus tuh.